Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan umur panjang, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Nah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang progres magang yang sudah saya lakukan. Langsung saja pada instrumen yang pertama, yaitu siswa diminta untuk menentukan sekolah tempat dilaksanakannya magang. Nah, saya pribadi melakukan magang di salah satu madrasah ibtidaiyah yang terletak di Ajun, namanya itu MIT Darut Tahfiz Al-Ikhlas. Dengan kepala sekolahnya bernama Nuzul Azmi, kemudian waka kurikulumnya bernama Rida Devriana. Nah, pada tugas yang kedua, mahasiswa diminta untuk mengobservasi atau mengamati manajemen di sekolah tersebut. Aspek yang diamati yang pertama, profil sekolah terkait ketersediaan visi, misi, dan tujuan sekolah. Ya, visi, misi, dan tujuan sekolah tersebut sangat jelas terpampang di bagian pertama sekolah. Kemudian ketersediaan rencana kerja sekolah itu juga tersedia, struktur organisasi sekolah juga tersedia. Poin yang kedua, sarana dan prasarana sekolah. Jumlah rombongan belajar yang tersedia ada 18 kelas. Kelas 1 4 kelas, kelas 2 4 kelas, kelas 3 3 kelas, kelas 4 2 kelas, kelas 5 2 kelas, dan kelas 6 2 kelas dengan luas lahan 5.400 meter. Keadaan bangunan sekolah secara keseluruhan baik untuk bagian depan, tapi untuk bagian belakang sedang dalam pembangunan karena MIT Darut Tahfiz Al-Ikhlas ini baru berdiri selama 8 tahun. Kemudian ruang pimpinan tersedia, ruang kepala madrasah terletak di samping ruang waka bidang kurikulum. Bagian depan ruang kepala sekolah cukup baik kondisinya, dilengkapi dengan AC, kursi tamu, dan hiasan-hiasan lainnya. Nah, selanjutnya ruang guru tersedia, lokasinya di depan kantor kepala madrasah, kondisinya sedikit kurang baik karena ukuran kantor dan jumlah gurunya tidak relevan. Jadi bisa dibilang kantor gurunya itu agak sempit. Kemudian ruang perpustakaan sekolah tersedia juga, lokasinya di samping laboratorium, kondisinya baik, dilengkapi dengan rak yang masih sangat bagus, meja yang cantik, dan juga 2 kipas angin. Nah, yang terakhir, tempat ibadah atau masjid tersedia letaknya di sentral sekolah, kondisinya sangat baik, full kipas angin, lantai keramik, dan 2 lantai. Untuk tugas 3, yaitu mahasiswa diminta untuk mengobservasi atau mengamati tentang guru di tempat magang dilaksanakan. Adapun aspek yang diamati, yang pertama jumlah guru dan latar belakang pendidikan berdasarkan mata pelajaran. Nah, jadi pada instrumen yang ketiga ini, saya mendapati bahwa guru tetap yang ada di MIT Darut Tahfiz Al-Ikhlas berjumlah 57 guru dengan keterangan non-PNS. Jadi seluruh gurunya tidak ada yang PNS. Kemudian lulusan atau latar belakang pendidikan menurut mata pelajaran, kalau misalnya tematik, ada yang lulusan S1 dari Unsia, UIN Araniri, Universitas Serambi, dan Universitas Muhammadiyah. Dan keterangannya non-PNS. Kalau guru bahasa Arab, hasil pengamatan saya, jadi guru bahasa Arabnya itu seluruhnya itu adalah lulusan S1 UIN Araniri, jurusan pendidikan bahasa Arab. Untuk mapel bahasa Inggris, lulusan S1 Universitas Muhammadiyah dan Serambi, dan juga ada yang lulusan S2 Unsia. Non-PNS, Al-Quran Hadis lulusan S1 UIN Araniri, pendidikan agama Islam, non-PNS. SKI lulusan S1 UIN Araniri, pendidikan agama Islam, non-PNS juga. Akidah Akhlak lulusan S1 UIN Araniri, pendidikan bahasa Arab juga. Nah, yang terakhir fikih, untuk mapel fikih lulusan S1 UIN Araniri, jurusan hukum ekonomi Islam, dan juga non-PNS. Jadi di sekolah MIT Darut Tahfiz Al-Ikhlas memang gurunya tidak ada yang PNS. Pada tugas yang keempat, mahasiswa diminta untuk mengobservasi terkait aktivitas kompetensi guru.
Adapun yang harus diamati yang pertama, pedagogik, sosial, dan profesional. Jadi nama guru yang saya amati di Mid Darut Tafis Class, Nurul Hudia SPDI, mata pelajaran Bahasa Arab, kelas 3 Abu Hurairah, tanggal observasinya 10 November 2020. Nah, setelah saya memberikan skor dengan skala yang telah ditentukan, jadi untuk kompetensi pedagogik, guru tersebut memperoleh rata-rata 3,11, bisa dikatakan 3,11 bisa dikatakan sering. Ada poin-poin yang ada di kompetensi pedagogik sering dilakukan. Nah, untuk kompetensi sosial, setelah saya hitung, memperoleh rata-rata 2,87. Jadi bisa kita simpulkan bahwa poin-poin yang ada di kompetensi sosial bisa dikatakan berada di ranah antara sering dan jarang. Sering iya, jarang juga iya. Pada tugas yang kelima, mahasiswa diminta untuk mengobservasi kondisi siswa. Aspek yang diamati adalah jumlah siswa. Jadi langsung saya paparkan jumlah siswa di sini secara keseluruhan. Siswa laki-lakinya berjumlah 274, siswa perempuannya berjumlah 229. Nah, untuk lebih detail bisa dilihat di slide ini. Dengan keseluruhan siswa kurang lebih 500 siswa, 500 lebih siswa. Jadi kemudian pada tugas kelima ini mahasiswa juga diminta untuk mewawancarai 5 siswa, dan itu sudah saya lakukan. Semua siswa yang saya wawancarai yaitu siswa kelas 4. Tugas yang terakhir, tugas ke-6, di sini mahasiswa diminta untuk mengobservasi tentang proses pembelajaran. Adapun aspek yang diamati adalah kegiatan awal, inti, dan akhir. Pada proses ini saya langsung ke kelas dan mengamati salah satu guru bahasa Arab yang mengajar di kelas 3 Abu Hurairah. Setelah saya amati dan setelah saya mengisi form penilaian, jadi guru tersebut memperoleh skor secara keseluruhan 150. Secara keseluruhan 201 skornya. Skor totalnya 201. Kemudian saya masukkan ke rumus skor akhir, yaitu skor total dibagi 225 dikali 100. Jadi hasilnya adalah 89,33. Sekian penjelasan tentang kegiatan magang yang sudah saya lakukan. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.